Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ini. Hari ini kita akan memulai karya kita. Sebelum kita mulai karya kita, mari kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 16 ayat yang kedua. Demikian tertulis. Segala jalan orang itu bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. All a person's ways seem right in his own opinion, but the Lord evaluates the motivates. Amin. Berbahagia orang yang mendengar serta memelihara kebenaran firman dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tema kita pada pagi hari ini, Tuhanlah yang menguji hati. Dalam nas hari ini kita akan membahas Tuhanlah yang menguji hati. Nas ini hendak menunjukkan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang benar, yang dapat mengetahui, menilai keadaan hati seseorang. Hati di sini bukan hanya mengacu pada emosi, perasaan, tetapi hati di sini mengacu pada motivasi, niat, dan tujuan dalam hidup kita. Dalam terjemahan net tadi, New English Translation, dikatakan, but the Lord evaluates the motivates. Jadi bukan pada perasaan saja, tapi dia menilai motivasi kita, niat kita. Meskipun manusia bisa melihat perilaku dan keputusan seseorang, tetapi hanya Tuhan yang bisa melihat dengan jelas apa motivasinya di dalam hati kita. Apa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, apakah itu benar atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Maka manusia hanya melihat apa yang tampak di depan matanya, tapi tidak bisa melihat apa yang ada di dalam hati. Ada beberapa aspek yang perlu dipahami dari kalimat ini, Tuhanlah yang melihat hati. Yang pertama, Tuhan menilai motivasi dan niat. Manusia seringkali menilai berdasarkan apa yang kita lihat dari tindakannya secara kasat mata, atau tindakan dan hasil dari luar. Tetapi Tuhan menilai dari dalam motivasi dan niat yang ada di hati kita, baik juga tindakan kita. Kita bisa saja melakukan sesuatu yang terlihat dari mata itu baik, namun motivasi kita tidak murni atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu tidak dianggap benar di hadapan Tuhan. Kita melakukan baik di luar, tapi hati kita jahat, motivasi kita tidak baik. Itu tidak baik di hadapan Tuhan. Tampaknya benar, tapi tidak baik di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang kita pelajari dari teks ini, yang kita lihat dari teks ini, Tuhan memahami kedalaman hati. Tuhan memahami kedalaman hati. Tuhan tidak hanya melihat perilaku secara fisik, tetapi melihat kedalaman hati kita, termasuk pikiran kita, perasaan kita yang tampak dari dalam hati kita. Misalnya, kita mungkin melakukan sesuatu dengan sikap yang terlihat baik, tetapi jika niat kita tercemar oleh kebanggaan, prestise, kepentingan pribadi, maka Tuhan tidak mengindahkan tindakan itu. Jadi Tuhan itu memahami kedalaman hati kita, tidak hanya tampak dari luar. Itu yang kita lihat dari teks ini. Yang ketiga, Tuhan menyaring dan membersihkan hati. Jadi ketika Tuhan menguji hati kita, juga Tuhan menyaring dan membersihkan hati kita. Penyaringan dan pembersihan hati kita itu bisa melalui peristiwa-peristiwa atau ujian-ujian
atau melalui cobaan, tantangan, rintangan, atau bahkan perasaan batin yang menguji kita untuk memperlihatkan apakah kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi itu penyaringan, pengujian hati. Apakah kita setia kendati kita mengalami persoalan, kegagalan, ketidakberhasilan, sakit, penyakit. Kita diuji, dibersihkan hati kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, dari nas ini kita dapat belajar hanya Tuhan yang memiliki wewenang untuk menguji. Jadi bukan manusia yang menguji hati kita, Tuhanlah yang menguji hati kita. Manusia tidak bisa sepenuhnya menilai hati seseorang. Kita terbatas dalam melihat apa yang tampak di dalam hati. Kita hanya melihat apa yang ada di luar. Hanya Tuhan yang memiliki wewenang untuk menguji hati. Karena dialah pencipta yang mengetahui sempurna keadaan batin kita secara individu. Pertanyaan kita berikutnya ialah apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, kecenderungan untuk membenarkan diri sendiri. Jadi ada kecenderungan kita untuk membenarkan diri kita sendiri, perkataan kita, sikap kita, dan sebagainya. Nas hari ini menegur kita tidak bisa membenarkan diri kita sendiri. Kita sering merasa bahwa jalan kita lah yang paling benar, yang paling baik, yang paling sempurna, sesuai dengan pandangan kita sendiri tentunya. Namun ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap orang yang cenderung membenarkan dirinya sendiri, bahkan mungkin ketika ada kekurangan dalam tindakan motivasi dia benarkan sendiri, dalam pandangan Tuhan itu tidak benar. Kita bisa saja jadi memahami kebenaran kita seolah-olah kebenaran Tuhan. Itu tidak baik di hadapan Tuhan. Jadi itu yang pertama yang perlu kita renungkan. Ada kecenderungan untuk membenarkan diri sendiri. Hindari itu. Yang kedua, Tuhan menguji hati. Meskipun kita melihat diri kita benar dan baik, dan keputusan-keputusan kita luar biasa, tetapi kalau motivasi kita tidak baik, niat kita tidak baik, maka Tuhan akan menguji hati kita. Apakah keputusan itu, pemikiran itu memang benar-benar dari Tuhan. Jadi hati kita adalah pusat dari motivasi, dari niat kita. Dan Tuhanlah yang menguji niat itu, motivasi kita itu. Apakah motivasi kita untuk memuliakan Tuhan? Apakah motivasi kita untuk memuliakan diri kita? Motivasi yang baik ialah memuliakan Tuhan. Sehingga perlu diuji oleh Tuhan. Motivasi kita, niat kita itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pentingnya kerendahan hati dan introspeksi. Renungan ini mengajak kita untuk bersikap rendah hati. Sebagai manusia kita bisa saja jatuh ke dalam dosa atau tidak sempurna dalam penilaian kita sendiri. Karena itu kita perlu terus-menerus memeriksa hati kita di hadapan Tuhan. Meminta bimbingan dan hikmat Tuhan. Supaya membuka hati kita mendengar Tuhan, mengarahkan kita kepada jalannya. Itulah pentingnya kerendahan hati. Kita selalu bertanya kepada Tuhan agar jalan kita menjadi jalan kebenaran dan jalan hidup. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, kehendak Tuhan sebagai penuntun hidup. Kehendak Tuhan sebagai penuntun hidup. Ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita memiliki pandangan atau rencana tertentu dalam hidup kita, tapi lebih penting adalah mengikuti kehendak Tuhan. Jadi bukan mengikuti kehendak kita. Kalau kehendak Tuhan, itu pastilah jalan kebenaran yang membawa kehidupan kepada setiap orang. Tapi jalan kita belum tentu untuk membawa kebenaran dan kehidupan. Karena itu kehendak Tuhanlah yang kita jadikan sebagai penuntun. Inilah yang kita lihat dari teks ini. Karena itu apa yang hendak kita renungkan dari teks ini? Yang pertama, kecenderungan untuk membenarkan diri itu harus kita hindari. Kedua, Tuhanlah yang menguji hati. Dan yang ketiga, pentingnya kerendahan hati dan introspeksi diri. Dan keempat, kehendak Tuhan sebagai penuntun hidup. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti memahami firman-Nya serta melakukannya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami belajar
bahwa Tuhanlah yang mengetahui hati kami. Jalan kami cenderung mengalami persoalan, membenarkan diri. Jalan kami cenderung untuk memiliki motivasi memuliakan diri sendiri. Tapi melalui firman hari ini Engkau mengajak kami supaya menghindari penilaian diri yang lebih daripada yang kami lakukan. Tuhanlah yang kami muliakan dalam niat dan motivasi kami, bukan untuk memuliakan diri kami. Mampukan kami untuk melihat bahwa Engkaulah yang sejatinya menguji hati kami, supaya motivasi niat kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk rendah hati, mengintrospeksi diri bahwa jalan kami bukanlah jalan yang baik, tapi jalan Tuhanlah yang terbaik untuk kami lakukan. Bahkan kehendak-Mu lah yang menjadi penuntun hidup kami, sehingga Tuhan selalu menguji hati kami, sehingga tuntunan dari kehendak-Mu itulah yang akan kami turuti, jalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji Engkau Bapa, mampukan kami untuk mengerti memahami firman-Mu ini dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.